Bahwasanya Nabi SAW itu adalah seorang manusia yang paling banyak diberikan ilmu oleh Allah SWT. Maka para ulama kita, para guru-guru kita mengingatkan kepada kita bahwasanya Nabi yang mempunyai ilmu yang tanpa batas itu, tapi tetap ada sumbernya. Sumbernya apa? Sumbernya Allah. Allah yang mentransfer ilmu itu, sehingga terjadi transformasi ilmu daripada Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi tetap ilmu yang ada di dalam diri Allah Ta'ala itu sangat luas, tanpa batas, tapi yang diberikan kepada Nabi SAW itu sangat terbatas. Tapi kalau dibandingkan dengan kita, sangat luar biasa dan tidak terbatas ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Itu maksudnya. Nah, sehingga oleh karenanya ada bagian-bagian tertentu bukan Nabi SAW tidak tahu, bukan Nabi tidak mumpuni, bukan Nabi tidak faham, tapi ketika kita di depannya Nabi atau di depannya sahabat-sahabat di depannya Nabi itu kemudian sok tahu atau meminteri Nabi SAW, maka diserahkan. Itu termasuk rahmatnya Nabi. Termasuk diantaranya yang kita dengar daripada sebuah hadis bahwasanya ketika Nabi SAW itu kemudian menanam pepohonan kurma yang ada di sekitar kota Madinah itu tanpa dikawinkan awalnya, maka kemudian diprotes oleh mereka, para sahabat-sahabat Nabi. Maka kemudian kata Nabi SAW, antum ma'alamu bidunyakum, kamu lebih tahu dengan dunia kalian. Nah, kalau seumpama mereka itu tidak berprotes kepada Nabi, tapi ikut apa yang diajarkan oleh Nabi pada saat itu, maka itulah yang terlaksana sampai hari kiamat. Kurma nggak perlu dikawinkan. Tapi karena kemudian mereka itu mengatakan demikian, akhirnya Nabi SAW karena rahmatnya diserahkan kepada mereka. Ini satu contoh. Jadi bukan karena kesempitan ilmunya Nabi, tapi kesempitan ilmunya sahabat sehingga mereka merasa menyangka bahwasanya ini adalah karena tidak tahunya Nabi bahwasanya kurma itu perlu dikawinkan. Ini salah satu contoh. Padahal pemahaman mereka terkait dengan ketidaktahuan Nabi, ya, itu salah. Karena Nabi SAW sudah diajarkan oleh Allah Ta'ala tentang ilmu terkait dengan keduniaan maupun akhirat. Jadi nggak ada selain daripada hadis yang semacam itu yang terkait dengan ilmu keduniaan yang kemudian disangkal oleh para sahabat Nabi itu kecuali itu. Nah, ini satu contoh gitu. Kemudian kenapa Nabi SAW kemudian memerintahkan kita untuk bersiwak, yang kemudian kita tahu bahwasanya getah dan siwak itu adalah sesuatu yang sudah diproses, sudah diteliti oleh para dokter, begitu dimasukkan ke dalam gigi dan semua yang namanya hama-hama, yang namanya sel-sel ulat-ulat dan sebagainya yang ada di gigi itu begitu dikasih getahnya atau air yang bercampur dengan siwak, kayu arok itu, maka langsung mati dia. Ini satu contoh yang sekarang baru ketekuak gitu. Kemudian kenapa kemudian Nabi SAW ketika mencuci najis muka laut itu harus dengan adanya unsur tanah dan sebagainya. Sekarang setelah diketahui, oh ternyata yang mematikan ulat-ulat yang ada di dalam najis anjing dan babi itu yaitu hanya unsur tanah itu dan semua yang berunsur dari itu gitu. Ini satu contoh. Kemudian Nabi sudah mengatakan bahwasanya setiap Bani Adam itu paling sedikit standarnya bersyukur pada Allah Ta'ala dengan 360 syukur sesuai dengan sendi yang ada di dalam tubuhnya. Nah, baru 2 tahun yang lalu dilakukan sebuah penelitian berapa sendi yang ada di diri manusia, ternyata 360. Nah, padahal Nabi SAW tidak menghitungnya secara jelas, nggak pernah. Kemudian ada praktek misalnya apa ya, yang pembedahan mayat itu kan Nabi SAW nggak pernah melakukan itu gitu. Nah, tapi Nabi SAW tahu itu semuanya, kan apa Allah yang berikan tahu.